Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Denny Abdul Aziz dengan nomor NIM 201020400004. Yang kedua Nur Azizah dengan nomor NIM 201020404006. Yang ketiga Abiyu Fadi Zulfan dengan nomor NIM 201020400022. Yang keempat Nokia Santi Mariani dengan nomor NIM 201020400026. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mata kuliah Peradaban Islam materi masa dinasti kecil bagian kedua. Di bagian ini kami akan membahas 3 dinasti selanjutnya. 3 dinasti itu adalah yang pertama dinasti Tuluniyah, kedua dinasti Idrisiyah, dan yang ketiga dinasti Aglobiyah. Dinasti Tuluniyah. Sejarah dinasti Tuluniyah didirikan oleh Ahmad bin Tulun. Tahun berdirinya yaitu pada tahun 868 Masehi atau 254 Hijriah. Masa pemerintahannya yaitu pada 868 sampai dengan 906 Masehi atau 254 sampai dengan 292 Hijriah. Sejarah berdirinya diketahui ayahnya merupakan seorang budak yang berasal dari Fargana, Turki. Kemudian pada tahun 817 Masehi, penguasa Samaniyah di Bukhara mempersembahkan kepada Khalifah Al-Ma'mun sebagai hadiah. Pada masa itu, Mesir merupakan wilayah bagian dinasti Abbasiyah yang sudah dikendalikan oleh bangsa Turki yang sudah melebarkan sayap dan mencapai kekuasaan tertinggi. Kemudian pada masa Khalifah Al-Wasiq diadakan pembagian wilayah agar dalam mengawasi wilayah-wilayah bagian muda. Dan ditunjuklah Ahmad bin Tulun oleh Khalifah Abbasiyah untuk mengawasi wilayah Mesir. Selanjutnya Ahmad berangkat ke Mesir bersama tentara untuk menghadapi gubernur Mesir pada tahun 868 Masehi. Singkatnya, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Ahmad untuk memerdekakan dirinya. Setelah berhasil mencopot para pejabat yang ditunjuk oleh Khalifah Abbasiyah, Ahmad mulai mengumumkan bahwa Mesir di bawah kekuasaannya, dan semua jabatan sipil, finansial maupun militer dialah yang menguasai, sebagai langkah pertahanan terhadap dinasti yang baru dipimpinnya, dan melakukan konsolidasi untuk menciptakan perdamaian di daerah tepi Sungai Nil, dan melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang ada. Akhirnya Ahmad bin Tulun mulai memproklamirkan secara resmi berdirinya dinasti Tuluniyah pada tahun 868 Masehi. Peninggalan dinasti Tuluniyah. Yang pertama, Masjid Ahmad bin Tulun. Masjid ini dibangun oleh Ahmad bin Tulun pada tahun 262 sampai dengan 265 Hijriah atau 876 sampai dengan 879 Masehi. Di atas sebuah gunung yang bernama Jabal Yashkur di daerah Al-Qotoi yang merupakan ibu kota dari dinasti Tulun. Tipe bangunan masjid ini hampir sama dengan Masjid Samarah, mempunyai menara berbentuk spiral. Di bagian luarnya dibuat tangga melingkar hingga ke puncak menara. Masjid ini merupakan masjid tertua ketiga di Mesir setelah Masjid Amr bin As yang dibangun pada tahun 21 Hijriah dan Masjid Askar yang dibangun pada tahun 169 Hijriah. Yang kedua, saluran air Ahmad bin Tulun atau Al-Qanatir Ahmad bin Tulun. Saluran air ini terletak di arah tenggara kawasan Al-Qotoi. Secara fisik, bangunan saluran air Ahmad bin Tulun menyerupai saluran air yang ada pada masa kerajaan Romawi. Para sejarawan Muslim menyebutnya dengan Al-Siqayah. Yang ketiga, Al-Bimaristan atau Al-Maristan merupakan bangunan yang berfungsi sebagai klinik atau balai pengobatan umum bagi masyarakat non-militer dan budak. Dalam klinik ini, masyarakat boleh memanfaatkan fasilitas tanpa membedakan suku dan agama. Klinik ini juga memberikan pelayanan layaknya rumah sakit modern, di mana pasien yang sakit diberikan seragam khusus dan perawatan intensif oleh dokter tanpa dipungut biaya. Namun, saat ini sudah tidak dapat dijumpai bangunan Al-Maristan ini. Yang keempat, Masjid Al-Tanur. Masjid ini dibangun di puncak bukit Mukottam
yang berfungsi untuk mengantisipasi penuhnya jamaah di Masjid Askar yang mayoritas jamaahnya merupakan prajurit dan sebagian masyarakat umum. Yang kelima, Istana Humarawaihi merupakan bangunan yang ditinggali oleh anak sekaligus penerus dinasti. Bentuk bangunannya memiliki aula dengan dinding berlapis emas dan dihiasi lapisan bergambar Ahmad beserta istri-istrinya dan para pengiringnya. Dibangun di atas taman bunga yang indah dan wangi yang diatur sehingga membentuk sebuah tulisan dalam bahasa Arab. Dalam perkembangannya, dinasti Tuluniyah mengalami kemajuan. Yang pertama, menjadikan peradaban di Mesir lebih maju, menjadikan Mesir sebagai pusat kebudayaan Islam yang dikunjungi para ilmuwan Islam dari pelosok dunia. Yang kedua, memiliki peninggalan berupa Masjid Ahmad bin Tulun yang bangunannya bercorak Irak, yang menara masjid tersebut merupakan menara tertua di Mesir. Yang ketiga, memiliki peninggalan berupa Istana Humarawaihi yang memiliki balai irung dan dinding emas di zamannya. Yang keempat, memiliki bangunan rumah sakit yang menghabiskan dana sekitar 80.000 dinar dalam pembangunannya. Yang kelima, memiliki bank air di Pulau Raudah yang lokasinya dekat dengan Kairo, yang dibangun pada tahun 716 Masehi, yang berfungsi sebagai irigasi negara Mesir serta berfungsi dalam pengairan di sawah guna meningkatkan hasil pertanian. Yang keenam, memiliki pasukan perang dan angkatan laut berjumlah 100.000 orang pasukan dan 100 kapal perang. Dalam sejarah, dinasti Tuluniyah mengalami kemunduran dan kehancuran. Setelah Ahmad bin Tulun meninggal, kemudian pemerintahan diteruskan oleh 4 penerusnya. Di antaranya yang pertama, Humarawaihi ibnu Ahmad, kedua, Jais bin Humarawaihi, yang ketiga, Harun ibnu Humarawaihi, yang keempat, Syaiban ibnu Ahmad ibnu Tulun. Namun dalam kenyataannya, pemerintahan keempat Amir tersebut tidak membawa ke arah yang lebih maju, namun membawa ke arah kemunduran. Dan menurut Ahmad Syalaibi, disimpulkan bahwa dinasti Tuluniyah pada hakikatnya hanyalah kekuasaan Ahmad bin Tulun. Kematian Humarawaihi pada tahun 895 Masehi merupakan awal kemunduran dinasti Tuluniyah, di mana persaingan antar unsur pembesar dinasti telah menghancurkan persatuan dalam dinasti, sehingga Amir yang kedua, yaitu Jais bin Humarawaihi, berhasil dilawan oleh sebagian pembesar dan berhasil dilengsarkan pada 896 Masehi. Kemudian digantikan oleh adiknya yang masih berusia 14 tahun, yaitu Harun ibnu Humarawaihi sebagai Amir ketiga. Kemunduran dinasti ini menjadi nyata tatkala Amir keempat menjabat yang hanya dalam waktu 12 hari, yakni Syaiban ibnu Ahmad ibnu Tulun. Kemudian menyerahkan tangan ke pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesir pada tahun 905 Masehi, dan berakhirlah dinasti Tulun. Selanjutnya dinasti Idrisiyah. Sejarah dinasti Idrisiyah didirikan oleh Idris bin Abdullah pada tahun 788 Masehi atau 172 Hijriah. Masa pemerintahannya yaitu pada 788 sampai dengan 985 Masehi atau 172 sampai dengan 375 Hijriah. Dalam sejarahnya, setelah dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah, di balik kesuksesannya ada kelompok yang membantu, yaitu kelompok Alawiyun dan kelompok Syiah. Menurut mereka, Abbasiyah berkuasa hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang telah dirampas oleh Umayyah. Di sisi lain, kedua golongan tersebut merasa semakin dikhianati oleh golongan Abbasiyah, sehingga menjadikan dirinya sebagai kelompok oposisi dan membuat kekuasaan. Karena mengalami kekecewaan, akhirnya mereka mulai melakukan pemberontakan. Namun pada pemberontakan pertama berhasil digagalkan karena pertahanan Abbasiyah masih kuat. Selanjutnya melakukan pemberontakan kedua di Fah, kota kecil antara Makkah dan Madinah. Dalam pertempuran ini, kelompok Alawiyun gagal.
namun terdapat dua orang, yakni Idris bin Abdullah dan Yahya bin Abdullah Idris, yang kemudian Idris bin Abdullah mendirikan sebuah dinasti di Maghribi atau Maroko dengan ibu kotanya kota Fes yang bernama dinasti Idrisiyah dan merupakan salah satu dinasti Syiah dalam dunia peradaban Islam. Peninggalan dinasti Idrisiyah. Peninggalan yang paling besar dan terkenal dalam peradaban Islam dari dinasti ini adalah Universitas Qarawiyun. Dalam perkembangannya, dinasti Idrisiyah mengalami kemajuan. Yang pertama, orang-orang barbar direkrut untuk mendukung sistem pemerintahan. Kedua, menjadikan kota Fes sebagai ibu kota, bahkan menjadikan kota terkenal di Afrika sampai dengan Spanyol. Yang ketiga, menyebarkan agama dan kebudayaan Islam kepada bangsa barbar dan penduduk asli setempat. Yang keempat, mendirikan sebuah universitas terkenal nan megah, yakni Universitas Qarawiyun. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran dinasti Idrisiyah. Kemunduran mulai terjadi ketika masa kepemimpinan Muhammad Al-Muntasir, di mana masa ini beberapa wilayah kekuasaan mengalami perpecahan yang menyebabkan sangat mudah terkena serangan dari luar. Selanjutnya terdapat pula serangan dari kelompok Khawarij Rustamiyah yang berkuasa di bagian barat Aljazair, namun berhasil dikalahkan. Kemudian terdapat ancaman dari dinasti yang lebih besar, yakni ancaman dari dinasti Fatimiyah. Dan pada akhirnya di tahun 985 Masehi, dinasti Fatimiyah berhasil mengambil alih kekuasaan dinasti Idrisiyah yang disebabkan oleh dinasti Idrisiyah semakin melemah. Yang ketiga, dinasti Aglobiyah. Sejarah dinasti Aglobiyah didirikan oleh Ibrahim ibnu Al-Aglob pada tahun 800 Masehi atau 184 Hijriah. Masa pemerintahannya yaitu pada tahun 800 sampai dengan 908 Masehi atau 184 sampai dengan 296 Hijriah. Dalam sejarahnya, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid di wilayah bagian barat Afrika muncul dua kekuatan yang mengancam stabilitas dinasti Abbasiyah. Kekuatan tersebut adalah kelompok dinasti Idrisiyah yang beraliran Syiah dan kelompok Khawarij. Kemudian untuk menjaga dan mempertahankan pemerintahannya, Harun al-Rasyid mengirimkan bala tentaranya yang dipimpin oleh Ibrahim ibnu Al-Aglob ke daerah Ifriqiyah atau sekarang lebih dikenal dengan daerah Tunisia dan berhasil menembangkan kelompok Khawarij. Kemudian setelah keberhasilan Ibrahim ibnu Al-Aglob mengalahkan kelompok Khawarij, beliau meminta kepada Khalifah agar wilayah Ifriqiyah dihadiahkan kepadanya dan keturunannya secara permanen. Dan akhirnya wilayah tersebut dihadiahkan kepadanya dan secara resmi Ibrahim Al-Aglob diangkat sebagai gubernur di wilayah Tunisia pada tahun 800 Masehi. Lambat laun dinasti Abbasiyah memberikan hak otonomi secara penuh kepada Ibrahim ibnu Al-Aglob dan berdirilah dinasti Aglobiyah pada tahun 800 Masehi. Peninggalan dinasti Aglobiyah. Yang pertama, Masjid Qoraiwan yang dibangun pada masa kepemimpinan Ziyadatullah I. Yang kedua, Masjid Agung Tunis yang dibangun pada masa kepemimpinan Ahmad. Yang ketiga, pembangunan irigasi untuk sektor pertanian, pabrik alat untuk sektor industri, dan jalan raya untuk sektor perdagangan. Yang keempat, bidang perekonomian. Dinasti ini mendapatkan pemasukan dari sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Untuk mengembangkan sektor perdagangan, dibangunlah jalan-jalan, lalu lintas, dan angkutan. Kemudian untuk mengembangkan sektor pertanian, dibuatlah irigasi, dan sektor industri dibangunlah pabrik alat-alat pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Kemunduran dan kehancuran dinasti Aglobiyah terjadi pada abad ke-9, mulai terjadi dari sektor politik akibat adanya propaganda dari orang-orang Syiah yang dimotori oleh Abu Abdullah Al-Syi'i atas perintah Ubaidillah Al-Mahdi, pendiri dinasti Fatimiyah.
Akibat kuatnya pasukan yang dibentuk oleh kelompok Syiah, maka pada tahun 909 Masehi, dinasti Aghlabiyah berhasil diruntuhkan di tangan dinasti Fatimiyah dan diambil alih kekuasaannya oleh dinasti Fatimiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apabila ada saran, boleh silahkan komentar di bawah. Syukran alal ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.